dengan pisaunya ditancapkan ke lehernya. Terbangun Abu Jahal dalam keadaan masih lemas, terbangun. Lalu dia sampaikan, Ibnu Mas'ud, kalau kau ingin membunuhku, jangan dengan pisaumu itu, malu aku dengan dunia, kira-kira gitu. Masa aku mati dengan pisaumu yang kecil itu? Pakai pisauku yang besar. Akhirnya benar dilaksanakan pisau yang besar itu. Pisaunya di warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh Masjid Miftahur Rahmah yang dirahmati Allah. Ini seperti Masjid Miftahur Rahmah yang ada di Jelutung, tapi tempatnya ada di Bumi Palmerah Indah yang berada di Lingkar Selatan. Betul Pak? Lingkar Selatan ya. Kemarin kita bahas bahwasanya Imam Nawawi menyebutkan idza wujidal amalu wa qaranatun niyatu falahu salah satu ahwalin. Apabila seorang hamba melakukan amal dan amalnya itu dibarengi dengan niat, maka amalnya itu berada pada salah satu di antara 3 tingkatan. Awalan ayya'mala dzalika khaufan minallahi ta'ala. Yang pertama, ia lakukan amal itu, ia lakukan sholat, ia lakukan zakat, ia lakukan puasa dan seterusnya itu karena takut kepada Allah. Takut kalau tidak sholat itu takut dimasukkan ke dalam neraka. Takut kalau tidak puasa takut dimasukkan ke dalam neraka. Pertama, takut karena Allah. Wa huwa ibadatul abid. Tingkat pertama ini adalah ibadahnya seorang hamba. Kemudian yang kedua, ayyaf'ala dzalika li talabil jannati wa thawabi. Ia sholat bukan karena takut karena neraka, bukan, tetapi karena minta surga, minta pahala. Ia puasa bukan karena takut kepada neraka, tidak sama sekali. Ia hanya minta surga, minta pahala. Kemudian yang ketiga, yang kedua ini disebut ibadatul tujar, ibadahnya seorang pedagang. Karena memang Allah sendiri yang menyampaikan untuk berdagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Allah sampaikan, maukah kamu aku tunjukkan kepada perdagangan di mana hasilnya akan sangat luar biasa, yaitu selamat dari siksa neraka, min azabin alim, dari siksa yang sangat pedih. Apa yang lebih baik daripada selamat? Banyak harta tapi enggak selamat, enggak enak. Enggak punya harta, selamat juga kurang enak. Yang enak itu adalah banyak harta, banyak selamat. Jadi kedua-duanya itu penting. Maka kita diajak oleh Allah untuk berdagang agar kita beruntung, untung dan selamat. Kemudian yang ketiga, ayyaf ala dzalika ta'diyatan lisyukri, ta'diyatan lil ubudiyati. Yang ketiga ini ia lakukan sholat bukan karena takut kepada neraka, tidak. Pengen surga, pengen pahala juga tidak. Yang ia lakukan apa? Yang ia lakukan adalah pingin kepada yang punya surga dan yang punya pahala. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini namanya ibadatul ahrar, ibadahnya orang yang merdeka, ibadahnya orang yang yang tidak pingin apa-apa kecuali pinginnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ditanya Imam Al-Ghazali tentang 3 hal ini, mana yang lebih bagus, ibadah karena takut kepada Allah atau ibadah karena minta surga, minta pahala, mana yang lebih bagus ini? Ibadah karena takut kepada Allah atau ibadah karena minta surga, minta pahala?
Fa in qila hal min afdhalil ibadati mal khaufi au marja'i. Apakah ibadah itu yang paling bagus karena takut atau yang paling bagus karena punya keinginan, punya permintaan, punya harapan? Qila qala Al-Ghazali rahimahullah, dikatakan oleh Imam Nawawi, Imam Ghazali rahimahullah menjawab pertanyaan tadi, al-ibadatu ma'ar raja'i afdal. Beribadah yang disertai dengan pengharapan kepada Allah itu lebih bagus. Jadi kalau kita ibadah karena takut kepada Allah itu bagus, tapi lebih bagus lagi adalah ketika kita ibadah karena punya harapan kepada Allah. Apa harapannya? Umpamanya ibadah pengen masuk ke dalam surga, ibadah pengen dapat pahala, kemudian ibadah pengen kesenangan dunia, ibadah pengen kesenangan akhirat. Kedua-duanya ini boleh dilakukan. Ibadah karena takut kepada Allah boleh, ibadah karena minta ke surga, minta pahala juga boleh. Tetapi yang ketiga ini jauh lebih bagus lagi. Ibadah bukan karena minta surga, minta pahala, ibadah bukan karena takut kepada neraka, tapi ibadah karena minta yang punya surga, punya pahala. Siapa yang punya surga, punya pahala? Allah. Minta Allahnya yang diminta. Jadi nggak tanggung-tanggung yang ketiga ini. Kalau pengen punya rumah makan, bukan beli makanannya, tapi beli yang jualan makanan. Langsung dapat semuanya. Saya pernah punya murid ngaji perempuan, kemudian bapaknya pinter. Ada orang yang punya warung nasi Padang, itu tidak beli nasinya, tapi beli yang jualnya untuk anaknya, walaupun harganya waktu itu kalau nggak salah 15 juta. Nah sekarang dapat semuanya. Sekarang namanya rumah makan yang di Selincah itu, rumah makan Patamuan Baru namanya. Itu Masya Allah, suaminya soleh, istrinya pun pinter ngaji. Karena saya waktu itu yang ngajarinya. Karena waktu saya kuliah tidak semudah dengan Pak Suwito ini kuliah. Pak Suwito kuliah sudah punya rumah, saya kuliah nggak punya rumah. Akhirnya saya harus nempati masjid. Maksudnya di masjid ada pondokan, di situ rumah di masjid itu saya tinggali. Tugas saya adalah ngajari ibu-ibu ngaji setiap hari Jumat, ngajari anak-anak ngaji setiap pada maghrib sampai isya. Sementara pagi saya kuliah sampai jam 2. Jam 2 saya ngisi, jam 2 buka kursus bahasa Arab. Memang dari saya kuliah sudah bisa bahasa Arab. Banyak kakak kelas itu yang kakak tingkat yang belajar dengan saya. Akhirnya saya curiga ini mau belajar apa mau nguji gitu. Begitu datang langsung saya tanya dia, di Aisyah Enci tahuna. Rupanya nggak bisa jawab. Berarti benar-benar pengen belajar bahasa Arab. Maksudnya adalah ngapain datang ke sini? Itu saya nanya kayak gitu. Rupanya nggak bisa jawab. Ternyata memang betul-betul belajar. Sampai jam setengah 6 langsung mandi, pergi ke masjid, ngimami jamaah di masjid, baru ngaji. Itulah kegiatan tidak semulus dengan Pak Suwito. Enak lah, udah ada pegangan kuliah. Saya waktu itu masih nol sama sekali. Akhirnya selesai ngajar, termasuk diantaranya istri yang punya
rumah makan Pak Taman Baru itu saya gilir piket. Piket apa? Masak di rumah. Jadi selesai saya ngajar tinggal makan, itu udah masak lagi. Ternyata dibawakan nasi dan lauk dari rumah. Ya alhamdulillah lebih enak lagi gitu, daripada cuma masakan yang di rumah. Karena apa? Setelah selesai sholat isya, saya harus berjalan lagi keliling di kampung itu untuk ngajar ngaji dari rumah ke rumah. Memang dunia saya ini nggak pernah jauh dari Al-Quran. Allah memberikan rezeki melalui Al-Quran. Dan memang janji Allah, orang yang dekat-dekat dengan Al-Quran maka rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Artinya setiap hari pasti bisa makan gitu. Yang paling penting kan itu kan, bisa makan kan, bisa makan, bisa berpakaian, bisa tidur nyenyak, kan itu yang penting. Nggak ada gunanya duit banyak tapi makan nggak enak, kemudian terus apa namanya itu, tidur nggak nyenyak, gelisah, dikejar-kejar utang, pokoknya gitu. Kelihatan duitnya banyak. Nah, tidak enak seperti itu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita beribadah, yang paling tinggi adalah yang kita minta adalah yang memiliki surga dan neraka. Seperti tadi yang saya sampaikan, pintar seorang bapak ini pengen dia punya makanan cukup, artinya anaknya tercukupi. Yang dibeli bukan nasi tetapi yang jual nasi. Dari bujangan memang beliau itu adalah jual nasi, sampai sekarang alhamdulillah rame terus, karena memang dekatnya kepada Allah itu. Dan kalau Ramadan itu ditutup, nggak ada jualan kalau Ramadan. Ramadan khusus untuk beribadah itu. Maka saya acungkan jempol kepada beliau itu yang sering aktif berjamaah di Masjid Al-Akbar, Kecamatan Palmerah, Kelurahan Eka Jaya. Nah, orang yang ketiga ini ketika dia beribadah tidak minta surga, tidak minta pahala, dan juga tidak takut kepada neraka. Lalu apa bedanya di antara tiga ini? Yang pertama, ketika seseorang ibadah itu karena takut dimasukkan ke dalam neraka, andaikan neraka tidak ada, saya yakin berhenti dia sholat. Ngapain sholat? Neraka nggak ada kok. Jadi sholat, puasa, haji, zakat itu nggak dia lakukan. Kenapa? Karena memang tidak ada neraka. Ngapain takut masuk neraka? Orang neraka tidak ada. Itu yang pertama. Oleh karena itu, bukti neraka itu ada adalah ketika seorang sahabat bernama Sa'labah. Sa'labah itu pernah minta kaya kepada Rasul. Tetapi ketika kaya kepada Rasul, minta kaya itu tadi, Sa'labah minta doa. Rasul menolak permintaan pertama. Berikutnya Sa'labah minta lagi, ya Rasul, doakan aku supaya kaya. Masih ditolak oleh Rasulullah. Karena Rasulullah itu orangnya kasar. Rasulullah itu tahu apa yang akan terjadi. Rasulullah itu melihat apa yang ada di Sa'labah itu, nanti kalau dia kaya dia akan lupa kepada agamanya. Kalau dia lupa, dia nanti akan lalai kepada sholat berjamaahnya. Oleh karena itu Rasulullah tidak mau. Pada kali ketiga Sa'labah ini minta kaya kepada Rasul, akhirnya diijabah oleh Rasul, didoakan oleh Rasul, dan diberikan kambing. Rasulullah sudah tahu kalau nanti itu Sa'labah bakalan ngingkari apa yang dia janjiin.
Sa'labah udah berjanji, ya, barangkali janjinya kalau nanti aku kaya, aku akan nyumbang ke masjid, aku akan banyak sodako, aku akan mengeluarkan zakat. Itu barangkali janjinya seperti itu. Itu belum jadi kaya. Biasa kan kalau belum jadi itu janji-janji. Kemarin kan juga begitu kan, belum jadi janji-janji, sudah jadi lupa janjinya. Nah, itulah bedanya pilek dengan pilkabi. Itu bedanya pilek dengan pilkabi. Kalau pilkabi itu lupa jadi, tapi kalau pilek lupa nggak jadi. Nah, itu bedanya. Kalau pilkabi lupa jadi, tapi kalau pilek lupa nggak jadi ya. Nggak lupa milih dia nggak jadi itu bedanya pilkab dengan pilek. Sa'labah juga begitu. Rasulullah tahu itu sudah. Apa bukti Rasulullah yang lain kalau Rasulullah itu kasab? Dulu pernah Rasulullah ngasihkan kuis pertanyaan, siapa di antara kalian yang berani membaca surah Ar-Rahman di hadapan Ka'bah, di depan Ka'bah? Siapa? Gak ada yang berani. Yang ngangkat Ibnu Mas'ud. Ana ya Rasul, saya ya Rasul. Karena Ibnu Mas'ud itu Pak, Ibnu Mas'ud itu orangnya kecil. Barangkali kalau kita bisa bayangkan itu, barangkali sekecil daus mini barangkali. Atau kalau ada ucok baba. Kecil orangnya. Dan bahkan ketika dia manjat pohon itu dioloi oleh orang-orang kafir. Ada burung di atas katanya, karena kakinya kecil. Rasulullah sangat sayang kepada Ibnu Mas'ud. Karenanya Ibnu Mas'ud banyak sekali meriwayatkan hadis. Rasulullah marah kepada orang-orang kafir yang dibelainya. Kata Rasul, wallahi walaupun kakinya kecil, beratnya itu kakinya lebih berat daripada bukit Uhud. Satu kakinya lebih berat daripada bukit Uhud. Itu pembelaan Rasulullah kepada Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud yang kecil tadi berani dia membaca surah Ar-Rahman. Akhirnya dibacalah surah Ar-Rahman di depan Ka'bah itu. Tiba-tiba lewat Abu Jahal. Abu Jahal tuh orangnya tinggi besar. Ibnu Mas'ud orangnya kecil. Begitu baca surah Ar-Rahman di depan Ka'bah, di mana Ka'bah itu masih banyak berhala-berhala, masih banyak, itu ditampar oleh Abu Jahal, terlempar jauh karena kecil tadi. Abu Jahal besar, Ibnu Mas'ud kecil, terlempar jauh sampai kupingnya berdarah. Sudah kupingnya berdarah, dilobangi pula kupingnya nih. Iseng Abu Jahal tuh melobangi, sudah dilobangi diikat pula dia. Pakai tali diikat kupingnya. Lalu Ibnu Mas'ud nangis mendatangi majelis Rasulullah. Rasulullah sedang mengajar sahabat-sahabat yang lain. Begitu Ibnu Mas'ud datang, sahabat-sahabat yang lain pada mendengar ceritanya Ibnu Mas'ud ini kasihan, menangis sahabat yang lain. Satu jamaah menangis semua. Rasulullah sesungguhnya mau menangis, nggak jadi. Tersenyum Rasulullah, bukan menangis, tersenyum. Masya Allah. Akhirnya sahabat heran, ya Rasul, kami semua menangis melihat sahabat Ibnu Mas'ud seperti itu, kok engkau justru malah tersenyum? Apa jawab jawab Rasulullah? Nanti kamu akan tahu. Jawabnya kayak gitu, cuman nanti kamu akan tahu. Ternyata pada saat perang Uhud itu terjadi, umat Islam kalah, dibalas kekalahan itu dengan perang Badar. Diumumkanlah oleh Rasulullah untuk mengadakan perang Badar, melaksanakan perang Badar.
Kaum muslimin semuanya didata siapa yang ingin ikut perang Badar. Rata-rata semuanya ingin ikut. Tapi syaratnya kalau mau ikut perang Badar adalah syaratnya satu, mendapat izin dari ayah dan ibunya. Itu syaratnya. Kalau tidak boleh oleh bapak dan ibunya untuk perang, tidak diterima oleh Rasul. Jadi setiap yang datang itu selalu ditanya, sudah dapat izin ayah dan ibu apa belum? Sudah, masuk. Sudah dapat izin ayah dan ibu, sudah belum? Belum, tidak boleh masuk. Kenapa begitu? Karena nggak ada gunanya perang itu menang atas umat muslim kalau punya anak yang durhaka kepada orang tuanya. Lebih baik memelihara orang tuanya daripada perang melawan musuh. Itu jauh lebih baik melindungi ibu dan bapaknya yang perlu bantuannya. Nah, termasuk Ibnu Mas'ud itu diizinkan oleh orang tuanya. Dan Ibnu Mas'ud akhirnya menghadap Rasulullah. Rasulullah pesan, Ibnu Mas'ud, bawa senjatamu yang bisa kamu angkat. Bayangkan, suruh membawa senjata yang bisa diangkat. Kenapa? Membawa senjatanya Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud gak kuat. Karena senjata Ali bin Abi Thalib berat. Membawa senjatanya Umar bin Khattab juga gak kuat. Terseok-seok ngangkat senjata itu. Ya akhirnya membawa senjata kecil lah gitu. Barangkali kayak pisau dapur gitu. Kecil, mau perang senjatanya kok seperti itu. Lalu dipesan oleh Rasulullah, Ibnu Mas'ud, waktu perang nanti kau jangan dekat-dekat dengan musuh. Bayangkan, mau perang tapi nggak boleh dekat-dekat dengan musuh. Ini karena Rasulullah sangat sayang kepada Ibnu Mas'ud. Lalu tugasku apa ya Rasul? Tugasmu adalah menghabisi musuh yang telah jatuh di dekatmu. Tidak boleh dekat-dekat dengan musuh, tapi tugasnya adalah menghabisi musuh yang dekat, yang jatuh dekat dengan Ibnu Mas'ud. Baik ya Rasul. Akhirnya memang betul, dengan ketangkasan Ali bin Abi Thalib, Abu Jahal bisa terkalahkan dan jatuh pingsan di sebelah Ibnu Mas'ud. Kesempatan ini Ibnu Mas'ud menjalankan perintah Rasul, menghabisi musuh yang jatuh dekat denganmu, dengan Ibnu Mas'ud. Akhirnya Ibnu Mas'ud bingung, mau membunuh, terarah lehernya sangat tinggi, orangnya tinggi, Ibnu Mas'ud kecil, Abu Jahal itu tinggi. Akhirnya dengan pisaunya ditancapkan ke lehernya. Terbangun Abu Jahal dalam keadaan masih lemas, terbangun. Lalu dia sampaikan, Ibnu Mas'ud, kalau kau ingin membunuhku, jangan dengan pisaumu itu, malu aku dengan dunia. Kira-kira gitu. Masa aku mati dengan pisaumu yang kecil itu? Pakai pisauku yang besar. Akhirnya benar dilaksanakan pisaunya yang besar itu. Pisaunya diikat. Karena pisaunya berat, tidak kuat diangkat oleh Ibnu Mas'ud, pisaunya gagangnya diikat, terus diseret, ditarik di atas lehernya Abu Jahal. Matilah Abu Jahal pada saat itu. Setelah Abu Jahal mati, kuping Abu Jahal ini dibolongi, diikat lagi oleh Ibnu Mas'ud. Diikat terus dikaitkan di buntutnya kuda. Kuda disebat. Abu Jahal terseret kuda. Apa tidak semua sahabat yang lain pada tertawa melihat kelakuan Ibnu Mas'ud yang seperti itu? Rupanya membalas apa yang dilakukan Abu Jahal terhadap dirinya. Masya Allah, ini adalah Ibnu Mas'ud. Dan Ibnu Mas'ud mengatakan, sedurhaka-durhakanya Fir'aun itu belum lagi sedurhakanya Abu Jahal. Sesombong-sombongnya Fir'aun itu belum lagi sesombong Abu Jahal. Kenapa? Fir'aun ketika ditenggelamkan oleh Allah setelah laut dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam,
Fir'aun masih mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Di saat meninggal masih mengatakan aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Sementara sudah yugorgir, napas di tenggorokan. Masya Allah, Fir'aun sesombong dan sehebat itu, begitu mau mati masih ingat sama Tuhannya Nabi Harun dan Tuhannya Nabi Musa. Abu Jahal mau mati, yang diingat harga dirinya, bukan Allah yang diingat, tapi harga dirinya. Masya Allah. Inilah Ibnu Mas'ud yang dilihat oleh Rasulullah SAW belum terjadi, tapi Rasulullah sudah mengetahui. Karenanya pada saat kawan-kawan sahabat-sahabat Nabi melihat Ibnu Mas'ud ini sakit, kesakitan, menangis, ikut nangis, heran melihat Rasulullah, kenapa kok kami menangis? Rasulullah tersenyum. Maka Rasulullah jawab, nanti kamu akan tahu sendiri. Ternyata tahunya adalah pada saat perang Badar. Rasulullah SAW orangnya kasab. Begitu juga ketika melihat Sa'labah tadi, sudah tahu kalau Sa'labah nanti ketika kaya itu tidak akan memberikan zakatnya, tidak akan mau. Maka betul, awal mula Sa'labah itu belum azan sudah datang di masjid. Begitu dia sudah dikasih doa oleh Nabi, dikasih kambing oleh Nabi, lama-lama kambingnya banyak, pas azan, pas sampai di masjid. Lama-lama pas qomat, pas sampai di masjid. Lama-lama sudah baru mulai sholat, Allahu Akbar imam, dia baru datang ke masjid. Lama-lama ketinggalan sholatnya. Terus ditanya, kemana Sa'labah? Kok Sa'labah tidak ada? Dijawab oleh sahabat, sibuk ya Rasul ngurusi kambingnya. Kambingnya sudah banyak. Akhirnya Rasulullah kirim utusan untuk mengambil zakatnya. Khudh bi amwalihim, ambil harta mereka. Maksudnya adalah mengambil zakatnya. Zakatnya diambil. Begitu datang mengambil zakat, apa jawab Sa'labah? Ini semua kan atas usahaku, nggak ada urusannya dengan yang lain. Artinya ditolak utusan Rasulullah untuk mengambil zakat. Apa yang terjadi? Turun ayat. Akhirnya turun ayat Allah. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Itu ayatnya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah. Mereka orang-orang yang menimbun-nimbun hartanya, menimbun-nimbun emasnya, menimbun-nimbun peraknya. Wala yunfikunaha, tidak mau mengeluarkan zakatnya, tidak mau menginfakkannya. Fi sabilillahi, di jalan Allah. Fabashirhum, berikan kabar gembira buat mereka. Bayangkan Bapak Ibu, orang yang menimbun-nimbun hartanya, menimbun-nimbun emas peraknya, tidak mengeluarkan zakatnya, beri kabar gembira buat mereka itu. Bi'adzabin alim, dengan siksa yang pedih. Itu marahnya Allah seperti itu. Beri kabar gembira mereka dengan siksa yang pedih. Oh, kabar gembira dengan siksa yang pedih itu gimana? Kabar gembira masuk ke dalam surga, mestinya kayak gitu. Ini kabar gembira dengan siksa yang pedih. Masya Allah. Disinilah mulai ketakutan Sa'labah. Mulai ketakutan. Dengar ayat ini turun, mulai ketakutan Sa'labah. Karena Sa'labah ketakutan, akhirnya membawa hartanya diserahkan kepada Rasulullah. Apa yang terjadi? Rasulullah tolak. Waktu diambil, nggak boleh. Setelah turun ayat, dia menyerahkan, ditolak oleh Rasulullah. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal, tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Diteruskan oleh Abu Bakar As-Siddiq
karena Rasul tidak menerima zakatnya Sa'labah, maka Abu Bakar As-Siddiq juga tidak mau menerima zakatnya Sa'labah. Akhirnya hartanya Sa'labah pelan-pelan diambil oleh Allah. Karena memang Allah itu pengen sempurna, makanya sempurnanya itu adalah pelan-pelan gitu. Kan sedikit demi sedikit. Saya yakin orang angkut pasir ke mobil itu yang manual itu sedikit demi sedikit, kan sesendok demi sesendok, seserok demi seserok, lama-lama penuh. Gitu juga Allah maunya seperti itu. Saya yakin juga ibu-ibu kayak seperti itu, Bu, ya. Seperti itu. Ketika ibu punya anak itu maunya kan enggak langsung besar gitu, ya. Ada sini ibu-ibu dulu punya cita-cita, kalau aku nanti punya anak, aku pengen anakku langsung begitu lahir segede bapaknya gitu. Ada? Enggak ada kan? Maunya sedikit-sedikit gitu, sedikit-sedikit. Pertama lahir dulu, merah dulu, kemudian terus belajar miring kanan, miring kiri, kemudian terus murab, kemudian terus merangkak, dan seterusnya. Enak begitu. Pas lagi nangis diangkat, kemudian terus disusui. Enak sebetulnya, diam sambil ditepuk-tepuk pantatnya gitu. Itu karena berjalannya sesuai dengan alurannya, step by step. Coba bayangkan kalau seandainya ada ibu-ibu pengen, aku kalau punya anak lahir langsung segede bapaknya, pas nangis minta dimimiin kan bingung. Macam mana ini? Mau dimimiin sudah ada jenggotnya, kan segede bapaknya. Makanya itu maunya Allah itu adalah sempurna. Allah mengangkat hartanya Sa'labah juga sempurna, sedikit demi sedikit dimatikan kambingnya satu persatu, akhirnya Sa'labah kembali menjadi miskin. Nah, inilah Allah telah memberikan contoh kepada Rasulullah bahwasanya Rasulullah itu adalah kasab. Rasulullah itu tahu apa yang akan terjadi. Karenanya seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali tadi, yang pertama, beribadah karena takut kepada neraka itu tidak lebih bagus daripada beribadah karena minta surga, minta pahala. Karena ada surgalah maka orang yang kedua itu dia beribadah. Yang pertama tadi karena ada neraka maka dia sholat. Andaikan gak ada neraka maka dia tidak sholat. Yang kedua juga begitu. Andaikan tidak ada neraka, tidak ada surga, tidak ada pahala, maka dia juga tidak beribadah kepada Allah. Andaikan untuk apa beribadah, surga gak ada, pahala gak ada. Itu tadi bukti bahwasanya neraka itu ada karena Sa'labah pernah takut turun ayat walladzina yaknizuna dzaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Ini bukti bahwasanya neraka itu memang ada. Kemudian orang yang ibadahnya minta surga, minta pahala itu jauh lebih bagus daripada orang yang beribadah karena takut kepada neraka. Cuman sama antara yang kedua dan yang pertama dan kedua ini, andaikan tidak ada surga, andaikan tidak ada pahala, maka mereka pun juga berhenti untuk melakukan ibadah sholat. Tapi yang ketiga, walaupun gak ada surga, walaupun gak ada neraka, walaupun gak ada pahala, tetap dia beribadah kepada Allah selama Allah itu ada. Dan Allah kan memang ada. Buktinya apa? Alam semesta ini. Kalau alam ini ada, berarti ada yang menciptakan. Siapa yang mampu menciptakan alam ini? Tidak lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu mutaghayyirin alamun wa kullu alamin hadisun wa kullu hadisin labudda lahu muhdisun. Itu kalau dalam ilmu tauhidnya.
Seperti itu rumusnya. Setiap yang bergerak itu adalah alam. Dan setiap alam itu pasti baru. Dan setiap yang baru pasti ada yang membaharukan. Dan setiap yang baru pasti nanti akhirnya juga tidak ada. Karena tadinya tidak ada, kemudian terus menjadi tidak ada. Seperti kita ini semuanya, tadinya kan gak ada. Nanti lama-lama ketika Allah telah mengendaki, maka di antara kita juga ada yang tidak ada. Apa ada? Yang di sini ada terus gak pergi-pergi. Tidak ada kan? Pasti ada yang pergi sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah, andaikan Allah itu tidak ada, maka yang ketiga ini juga tidak akan beribadah. Tapi kan tidak mungkin kalau Allah tidak ada. Makanya yang ketiga ini derajatnya lebih tinggi. Sehingga Rasulullah mengisyaratkan pada orang yang ketiga ini. Apa isyarat Rasulullah SAW? Beliau menyampaikan bahwasanya suatu ketika Aisyah itu melihat Rasulullah SAW sholat. Tapi Rasulullah izin dulu kepada Aisyah, Pak mau sholat. Akhirnya Aisyah diizinkan. Dilihatnya Rasulullah di sebelahnya sholat, Aisyah tidur. Terbangun, Rasulullah masih sholat, Aisyah tidur lagi. Terbangun, Rasulullah sholat, Aisyah tidur lagi. Akhirnya Aisyah melihat lutut Rasulullah itu bengkak. Karena istri sayang sama suami, maka Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Atatakalafu hadza? Kenapa engkau membebankan dirimu seperti ini, wahai Rasul?" Aisyah ternyata sangat sayang kepada Rasulullah, sampai-sampai Rasulullah sakit kakinya karena banyak melakukan sholat. Itu ditanya Rasulullah, "Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Bukankah dosamu yang lalu dan yang akan datang semuanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Lalu dijawab oleh Rasulullah, "Afala akuna abdan syakura?" Apa aku enggak senang kalau aku menjadi hamba yang pandai bersyukur? Ternyata sholatnya Rasulullah itu adalah untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepadanya. Disyukuri nikmat menjadi seorang Rasul, Khatimul Anbiya, penutup para nabi. Jadi Rasulullah banyak melakukan sholat, banyak sujud. Itu terlihat tanda-tandanya, dilihat oleh Aisyah adalah lututnya bengkak. Itu yang ada di dalam hadis. Sementara tanda yang lain itu tidak disebutkan di dalam hadis. Tanda-tanda rukuk yang dilakukan oleh Rasulullah, tanda sujud itu kakinya bengkak. Kenapa kok bengkak? Karena tempat sholat Rasulullah tidak sehalus ini. Tempat sholat Rasulullah itu terdiri pasir sama kerikil. Di pasir ya ada kerikilnya, sehingga mengenai lututnya, lama-lama lututnya menjadi bengkak. Memang ada ayat wasimahum fi wujuhihim min atharis sujud, dan mereka memiliki bekas sujud di wajah mereka, orang-orang yang rajin sujud. Tapi maksudnya adalah bukan bekas fisik, tetapi maksudnya adalah di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan tanda sujud orang itu adalah pada saat sholat subuh keningnya ini masih ada pasirnya, karena sujudnya di atas pasir. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam tafsir Ibnu Katsir saya telah bacanya. Saya punya tafsir Ibnu Katsir ada 5 jilid di rumah, dan juga ada tafsir Al-Baghawi 2 jilid di rumah, ada tafsir As-Sawi ada 5 jilid di rumah, kemudian ada tafsir At-Taisir. Semuanya saya baca di situ. Yang disebut dengan tanda sujud itu
bukan berbentuk fisik, tapi yang disebut tanda sujud itu adalah ketika mukanya dilihat itu berseri-seri, wajahnya enak dipandang. Berseri-seri, pucat tapi berseri-seri. Itu yang dimaksud dengan wajah orang yang ada bekas sujudnya. Oleh karena itu Rasulullah sampaikan, tabasyumuka liwajhi akhika shadaqatun. Senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Senyum itu kira-kira enak apa enggak Pak dipandang mukanya? Enak kan? Orang tersenyum pasti enak dipandang wajahnya. Tetapi kalau orang sedang marah pasti tidak enak dipandang wajahnya. Inilah Rasulullah mengisyaratkan orang yang ketiga, ibadatul ahrar adalah ketika dia melakukan sholat, sholatnya itu adalah melaksanakan hak ubudiyahnya kepada Allah sebagai tanda syukurnya kepada Allah. Saat Aisyah bertanya kepada Rasulullah, maka Rasulullah jawab, afala akuna abadan syakura, apa aku tidak senang kalau menjadi hamba yang pandai bersyukur. Dan semuanya ini, tiga macam ini, yang pertama ibadah karena takut kepada neraka, yang kedua ibadah karena minta surga, minta pahala, dan yang ketiga ibadah karena tidak minta surga, minta pahala, tapi minta yang memiliki surga dan memiliki pahala. Ketiga-tiga ini wahadal aqsamu tsalatu fi haqqil mukhlisin, tidak akan didapat oleh siapapun kecuali yang ibadahnya ikhlas. Lalu ikhlas itu bagaimana? Nanti akan ada penjelasan berikutnya karena jam sudah mendekati jam 6. Barangkali kita sudahi dulu di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kalau ada yang mau bertanya disilahkan. Sebagaimana pada waktu zaman Nabi Muhammad sebelum menerima perintah sholat Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu apa yang dicontohkan Rasulullah pada waktu itu untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Iya. Baik, langsung saja saya jawab. Ketika Rasulullah belum dibi'tsah, maka Rasulullah melaksanakan ibadah sesuai dengan yang diperintahkan Rasulullah, tapi belum menyampaikan kepada masyarakat banyak. Rasulullah hanya melakukan ibadahnya sendiri. Ya, ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah itu belum seperti sholat 5 waktu yang kita lakukan, itu belum diajarkan. Rasulullah hanya diajarkan setelah Rasulullah dibi'tsah. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika belajar sholat subuh itu datang malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang kemudian terus mengimami. Rasulullah disuruh menjadi makmum. Pada kali pertama Rasulullah melakukan sholat subuh bersama malaikat Jibril itu pas Mega muncul, Mega yang kedua, pas Fajar Shadiq bahasa kita. Kemudian setelah itu Rasulullah sholat lagi sholat subuh di hari berikutnya dengan malaikat Jibril menjadi imam, pas menjelang matahari mau terbit, tapi belum terbit. Inilah kemudian di dalam Al-Muhadzab fi Syafi'i disebutkan awal waktu subuh itu adalah ketika muncul Fajar Shadiq, dan akhir waktu subuh itu adalah pas pada saat matahari terbit. Itu Rasulullah belajar salat subuh dengan malaikat Jibril. Waktu zuhur juga begitu. Pertama sekali waktu zuhur Rasulullah sholat bersama malaikat Jibril adalah pas bayang-bayang
agak geser sedikit kalau di sini ke arah timur. Agar geser sedikit ke arah timur. Lalu malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah. Besoknya lagi malaikat Jibril sholat bersama Rasulullah. Pas bayang-bayang itu sama panjangnya dengan bendanya. Karena sekarang kan sudah canggih, ada jam, jadi kita tinggal nuruti jam. Tapi patokannya adalah bayang-bayang matahari. Akan tetapi bayang-bayang matahari itu akan tetap tidak berubah. Hanya yang berubah nanti jam waktunya ini. Makanya ada waktu istiwa, ada waktu yang Greenwich waktu ini. Yang sekarang ini kan jam 6 kurang sedikit nih. Jam 6 kurang sedikit itu belum, kalau seandainya belum terbit matahari, itu masih ada waktu untuk melakukan sholat subuh. Kemudian ketika Rasulullah belajar sholat asar, pas bayang-bayang agak lebih panjang sedikit dari bendanya, sholat asar yang pertama. Kemudian sholat asar yang kedua pas matahari menjelang untuk terbenam. Begitu matahari terbenam sudah habis waktu asar. Ketika Rasulullah belajar sholat maghrib, pas matahari terbenam, malaikat Jibril mengajarkan sholat. Kemudian besoknya lagi Rasulullah sholat maghrib, pas juga matahari terbenam, sholat bersama malaikat Jibril. Oleh karena itu sholat yang paling pendek waktunya adalah sholat maghrib. Oleh karena itu waktu sholat maghrib itu adalah pertama bersuci, yang kedua pakai pakaian, yang ketiga berjalan menuju ke masjid, yang keempat azan, kemudian qomat, kemudian ya kan azan dulu, azan, qomat, kemudian terus bersuci, mengenakan pakaian untuk nutup aurat, kemudian baru melaksanakan sholat, selesai waktunya habis. Maka pendek sekali waktu maghrib itu. Maka wajar saja ketika maghrib, begitu maghrib itu tidak lama-lama kita jedahnya, tidak lama-lama. Ada sebagian masjid yang menerapkan itu, begitu azan gak berapa lama kemudian terus sholat. Oleh karena itu ketika ada orang sholat qobliyah masjid, Rasulullah sampaikan insyikta, bila kamu mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa. Maka sholat sunnah di waktu maghrib itu yang ada adalah ba'diyah maghrib. Ba'diyah maghrib itu termasuk rawatibnya. Tapi sebelum maghrib itu perintahnya insyikta, bila kamu mau. Sama dengan qobliyah isya, itu insyikta, bila kamu mau. Nah, ketika Rasulullah sampaikan atau belajar sholat isya, malaikat Jibril datang pertama itu pas syafaq yang ada di langit hilang, langit sudah gelap. Besoknya lagi Rasulullah sholat itu di akhir malam, di akhir malam. Maka akhirnya ulama fikih itu menyimpulkan sholat isya itu adalah mulai hilangnya syafaq, masuk waktu isya sampai keluarnya fajar. Begitu keluar fajar sudah tidak lagi ada waktu isya. Jadi Rasulullah sebelum itu hanya melaksanakan apa yang didapati dari nabi-nabi sebelumnya. Nabi yang paling dicintai oleh Rasulullah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika malaikat sudah selesai mengajarkan itu semua 5 waktu ini, lalu malaikat Jibril sampaikan kepada Rasulullah, hadhil awqatu li anbiya'i qablak. Ini adalah waktu untuk para nabi-nabi sebelummu. Jadi Rasulullah SAW melaksanakan sholat itu adalah setelah ada perintah, yaitu pada saat Isra wal Mi'raj, Nabi besar Muhammad SAW, malaikat Jibril mengajarkannya. Barangkali itu, ya, pakai mic-nya. Iya. Begini pertanyaan saya, mohon maaf kalau pertanyaannya tidak baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengatakan Nabi itu kasab itu bukan saya, Pak. Tetapi Syekh Abdul Qadir Jilani juga mengatakan kasab. Dan bahkan Syekh Abdul Qadir Jilani di dalam kitab Ar-Rabbani itu meminta kepada Allah supaya dia diberi kasab seperti hambamu yang engkau beri kasab, yaitu Nabi Muhammad SAW. Lalu apa dalilnya Nabi itu kasab? Bapak sudah menyebutkan tadi, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tahunya Muhammad itu karena ditunjuki oleh Allah. Tetapi walaupun ditunjuki oleh Allah, Rasulullah tidak langsung menyampaikan, nanti loh di perang Badar nanti kamu akan lihat ibu nafsu begini. Tidak. Makanya Rasulullah cuma sampaikan kamu akan tahu sendiri, begitu. Ini dalilnya sudah Bapak sampaikan sendiri, in huwa illa wahyu yuha. Walaupun begitu, Nabi kan juga pernah ditegur karena mengandalkan wahyu tadi, mengandalkan kasab yang dituntun oleh Allah tadi. Apa itu? Ketika ada kejadian, lalu ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, wahyu belum turun pada saat sahabat bertanya itu. Jawabannya adalah besok akan dijawab. Kan ditegur oleh Allah, fala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan. Walaupun seorang itu kasab, tapi kasabnya kan tidak seperti Allah. Yang paling kasab kan Allah. Seperti tadi yang Bapak sebutkan yang terakhir tadi itu adalah tentang takdir. Itu juga nanti disebutkan di sini tapi belum nyampe. Pertanyaan Bapak sudah terjawab sebetulnya di sini, cuman belum nyampe kajian kita ke situ. Jadi untuk itu yang tentang takdir itu tadi, yang sesuatu yang akan terjadi itu belum kita ketahui kecuali setelah terjadi. Seperti orang akan mati di mana, itu akan kita tahu setelah terjadi. Itu namanya ada kaitannya dengan iradah dan kudrah Allah. Selama itu masih iradah Allah, tidak ada satupun orang yang tahu. Tetapi kalau sudah kudrah Allah, maka orang akan tahu. Maka seseorang ditakdirkan baik setelah dia melakukan perbuatan baik. Seorang ditakdirkan buruk maka setelah dia melakukan perbuatan buruk. Oleh karena itu Rasulullah pernah menyampaikan, layat kula ahadukumul jannata bi'amalikum. Kalian tidak akan pernah masuk surga karena amal kalian. Tidak masuk surga karena amal. Lalu dijawab oleh para sahabat, wala anta ya Rasul, demikian juga engkau ya Rasul. Dijawab oleh Rasulullah, wala ana, demikian juga aku nggak masuk surga karena amal. Illa ayyataghammadaniyallahu birahmati, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Ujung-ujungnya adalah kudrah Allah. Kudrah Allah masuk surga ketika mendapat rahmat. Ketika mendapat ghadab Allah, murka Allah, maka orang itu tidak akan masuk surga. Jadi takdir itu benar, akan diketahui setelah terjadi. Sebelum itu tidak akan diketahui takdirnya apa. Barangkali itu saja dulu. Sudah dikasih isyarat, waktunya sudah habis. Mari kita doa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina rasulillah ajmain. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwartal arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin ka ilmin malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu saja dulu yang bisa sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.